Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar saudaraku semua? Harapan saya kabar baik ada pada saudara semua. Tuhan Yesus berkenan memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, kejahatan digambarkan oleh Rasul Petrus berkeliling mencari orang yang dapat dimangsanya. Kalau tidak waspada, siapa saja dapat menjadi sasarannya tanpa kecuali. Saya yakin setiap kita pasti tidak ingin, apalagi berharap menjadi sasaran dari kejahatan. Apa yang seharusnya kita lakukan agar kita terhindar dari kejahatan dalam kehidupan ini? Mari kita temukan bersama jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sungguh kami menyadari tanpa kasih dan kemurahan-Mu, kami tidak bisa hidup dan melakukan apa-apa. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus berkenan menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami dan menghayati serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 101 sampai dengan 104 yang demikian. Aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. Dari titah-titah-Mu ku peroleh pengertian. Itulah sebabnya aku membenci segala jalan serong. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, bagian sabda Tuhan ini diberi tema terbebas dari yang jahat. Saudaraku, pemazmur mengajarkan orang yang merenungkan dan menjalankan Taurat Tuhan menjadi bijaksana, sehingga mampu menghadapi dan menolak rayuan-rayuan dosa. Roh yang ada dalam hati manusia dan kuasa dari Allah yang memberi pengertian pemazmur. Pemazmur juga membanggakan Taurat sebagai jalan kebijaksanaan yang sempurna dan manis. Firman Allah sebagai guru dan kerinduan untuk terus berpegang pada titah-titahnya yang memberi pengertian moral yang kukuh. Saudaraku, firman Tuhan memberikan prinsip-prinsip hukum-hukum sebagai rambu-rambu menghadapi godaan, jebakan, tipuan, bahkan ancaman kejahatan, agar tetap kokoh dan kuat berdiri dan berjalan di jalan kebenaran, sehingga terhindar dari kejahatan. Saudaraku, realita kehidupan kita sehari-hari, kejahatan tidak hanya mengintai, mengincar, merencanakan, mentargetkan, bahkan menyerang membabi buta untuk membinasakan orang percaya. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, berpegang pada firman Tuhan. Artinya firman Tuhan menjadi prinsip panduan, pegangan hidup, dan arah perjalanan dalam kehidupan. Bukan prinsip-prinsip manusia, bukan juga dunia yang menjadikan orientasinya dengan segala ambisinya. Bukan berarti tidak boleh memiliki ambisi dalam kehidupan, tetapi ambisi-ambisi itu disinkronkan dengan firman Tuhan, agar kita tidak salah arah, salah jalan. Mazmur 119 ayat 105 menegaskan dengan jelas, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi penerang dan arah langkah kita agar kita tidak tersesat.
Yang kedua, berjalan di jalan lurus Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita selalu ada saja jalan menyimpang yang bisa membuat kita tidak sampai ke tujuan utama atau tujuan hidup kita. Maka kita harus terus berjuang untuk berjalan di jalan lurus Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Di dunia ini banyak jalan kebenaran, tetapi sesungguhnya itu jalan kebenaran relatif, argumentatif, atau jalan kebenaran menurut pandangan masing-masing. Sesungguhnya hanya satu kebenaran yang mutlak, aksioma, yaitu kebenaran yang sumbernya dari firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 menegaskan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya agar mereka hidup dalam kebenaran. Tugas pewartaan yang dilakukan oleh para murid berhadapan dengan kompleksitas kehidupan dengan segala permasalahannya yang membutuhkan bekal keteguhan hati untuk berpegang teguh pada misi kebenaran agar tidak tergoyahkan dalam tugas panggilan mereka. Yang ketiga, melawan yang jahat. Sesungguhnya dalam diri setiap orang ada pikiran, niat, keinginan, dan perbuatan jahat, diakui atau tidak. Dan itu harus dikalahkan agar bisa hidup dalam kebenaran Tuhan melalui taat pada firman-Nya. Tuhan Yesus menegaskan kepada siapapun yang mau menjadi pengikut Yesus harus meninggalkan yang jahat, termasuk yang ada dalam diri mereka, dengan menyalibkan dan berani menderita karena harus melawan keinginannya yang tidak sesuai kehendak Tuhan, dengan siap memikul salib dalam kehidupan dan hidup mengikut Yesus. Artinya hidup melakukan kehendak Kristus dalam kebenarannya. Hal itu dikasihkan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ketika orang sudah mampu menyangkal dirinya untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, maka orang itu akan dimampukan untuk melawan yang jahat, sehingga oleh kuat kuasa Tuhan mampu mengalahkan yang jahat dan terbebas dari kejahatan. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menguatkan kami untuk hidup di jalan Tuhan dengan taat dan patuh pada titah-titah-Mu, sehingga kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Bahkan dengan kuat kuasa-Mu kami dapat mengalahkan kejahatan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus sungguh nyata dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara semua, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.